Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-21. Sekali lagi surat Roma pasal yang ke-12 ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita semua, mungkin kebenaran firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mendalami atau memahami tentang konteks, morfologi, leksikal, dan narasi dalam ayat yang sudah kita baca. Nah, kalau kita memahami konteks dalam Roma pasal 12 ayat 21 ini, di mana pasal 12 ini judulnya adalah nasihat untuk hidup di dalam kasih, di mana ayat ini merupakan bagian dari instruksi Paulus tentang bagaimana jemaat Roma harus merespon kejahatan dengan kasih Kristus, bukan dengan membalas dendam. Atau seperti yang tadi setelah kita baca, janganlah kita kalah terhadap kejahatan, tetapi kita harus mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan, bukan mengalahkan kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau kita masuk dalam morfologi, saya mengambil kata kunci kalahkanlah, yang dimana morfologinya ada verb, present, imperatif, aktif, dan dua singular. Mana kalahkanlah dalam bahasa Yunani adalah nike, atau akar katanya adalah nikao, yang mana verb merupakan kata kerja yang artinya menunjukkan tindakan yang harus dilakukan, dan present adalah tindakan yang sedang berlangsung atau terus berulang-ulang, dan imperatif adalah perintah yang harus ditaati dan harus dilakukan, dan aktif yang mana harus dilakukan secara aktif, bukan pasif. Dan yang terakhir adalah orang kedua atau ditujukan kepada kamu atau bersifat personal, yang artinya kata kalahkanlah ini merupakan perintah yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan secara terus-menerus, dan harus dikerjakan dengan aktif, tidak pasif, dan itu ditujukan kepada orang kedua atau kamu. Nah, kalau kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu leksikal, yang mana dari akar kata adalah nikao, di mana nikao yang artinya mengalahkan, yang berarti kata kerja yang berarti menaklukkan atau mengatasi sesuatu. Dan kalau nika adalah kemenangan, yang mana yang menggambarkan atau menyatakan bahwa itu sebuah kemenangan dari hasil akhir atau keberhasilan. Nah, kalau kita gabungkan, atau kata nikao dalam perjanjian baru sering digunakan untuk menggambarkan kemenangan rohani orang percaya atas dosa, atas dunia, dan atas kuasa kegelapan melalui iman kepada Kristus. Nah, kita masuk pada bagian yang ketiga, yang adalah analisa narasi, yang dimana di dalamnya terdapat ada para tokoh, tempat, dan situasi. Nah, para tokoh yang terdapat di dalamnya ada Rasul Paulus dan jemaat Romawi yang bertempat di Romawi. Dan kalau kita lihat situasi pada saat itu, di mana masyarakat Romawi mereka hidup dalam keberagaman budaya yang membuat mereka dipengaruhi oleh berbagai bangsa-bangsa, sehingga berdampak pada cara mereka melihat, bahkan cara mereka menilai segala sesuatu. Nah, mana masyarakat Romawi mereka hidup dalam kejahatan, sehingga mereka mengalami kemerosotan moral dan kehilangan nilai-nilai kebenaran. Yang secara agama, Roma adalah masyarakat yang hidup dalam penyembahan pada dewa-dewi dan kepada kaisar. Nah, prinsip kemenangan rohani, di mana kita jangan kalah, atau kita harus menolak untuk dikuasai dan dipengaruhi oleh kejahatan. Dan kita harus mengalahkan atau kalahkanlah, yang dimana kita harus mengambil sikap yang aktif untuk menaklukkan kejahatan.
Nah, juga dikatakan dengan kebaikan, mana senjata atau persiapan yang harus kita gunakan atau yang harus kita pakai, yaitu kasih dan perbuatan baik. Nah, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita adalah kita harus merespon secara aktif dan tidak pasif, dan kita juga harus konsistensi, bahkan kita harus memiliki kemenangan yang sejati, dan jangan biarkan kejahatan yang menguasai hidup kita, tetapi kita harus biarkan kasih Kristus dan perbuatan baik yang menguasai kehidupan kita. Puji Tuhan, ini saja yang dapat saya bagikan bagi kita semua. Kiranya kita mau menjadi orang-orang yang percaya, yang tetap mau merespon dan tetap konsisten untuk berada dalam kebenaran dan selalu berbuat baik. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.